Shalom, selamat malam untuk para pria Kristen dimanapun Anda berada, dan tentunya para pendengar Yok Mengajar juga, karena saya tahu tidak hanya pria-pria Kristen Condrokusumo yang menyaksikan video ini. Kita akan mulai ibadah PPK online pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan indah kami kembali bertemu di dalam jaringan internet, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa dikuatkan melalui firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang kecil ini, dan urapilah kami semua dengan Roh Kudus, sehingga setiap kami diberikan hikmat untuk mengerti betul-betul apa yang firman Tuhan coba sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, oke. Selamat malam, shalom sekali lagi. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari renungan saat teduh saya yang diambil dari 2 Tawarikh 29. Sebetulnya satu perikop ya, penuh full 29 itu Bapak Ibu bisa baca ya. Tapi hari Selasa saya kasih video untuk doa Selasa, dan saya sertakan ayatnya yang cukup panjang, satu perikop, kayaknya boring juga ya. Karena itu saya kira malam ini kita langsung saja ke ayat-ayat yang penting ya. 2 Tawarikh 29 ayat yang ketiga, kita langsung ketiga. Jadi firman Tuhan berkata demikian, pada tahun pertama pemerintahannya. Siapakah Nya yang dimaksud? Nya yang dimaksud adalah Raja Hizkia ya. Raja Hizkia. Jadi Raja Hizkia itu, kalau diceritain, kemarin saya Selasa bicara tentang Yoas ya. Yoas itu punya penerus Amazia. Berarti anak nih. Amazia punya kemudian anak lagi jadi Usia itu cucunya Yoas. Terus dilanjutkan dengan Yotam itu cicitnya Yoas. Kemudian Ahaz, habis cicit apa lagi ya? Ya cicit, anaknya cicit lah ya. Itu Ahaz. Kemudian baru Hizkia, jadi keturunan ke-7 ya hitung sendiri lah ya. Jadi cukup jauh jaraknya, dan ini sudah sampai di Hizkia nih ya. Jadi Hizkia inilah yang akan kita bahas. Jadi dikatakan di sini pada tahun pertama pemerintahan Hizkia ya. Dalam bulan yang pertama. Jadi tahun yang pertama, bulan yang pertama. Ya, jadi kalau kita sekarang mungkin 100 hari presiden ya. Jadi kerja 100 hari pertama presiden, kerja 100 hari pertama gubernur ya, biasanya gitu ya. Nah, ini juga sama, ini bulan yang pertama, tahun yang pertama. Jadi artinya yang pertama kali Hizkia lakukan ya. Apa yang dia lakukan? Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Wah, ya menarik ya. Ini kalau kita baca sampai bawah, itu bagaimana Hizkia menguduskan bait Allah, Hizkia memperbaiki, menambah perabotan dan lain sebagainya. Silakan dibaca, memilih imam-imam, mengangkat imam-imam, lewi-lewi semuanya didatangkan ya. Dan intinya dia mau merecovery bait Allah ya. Menarik, ingat usianya adalah 25 tahun ya. Bagaimana kita tahu? Ada di ayat pertama ya. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Jadi umurnya masih 25 tahun, tetapi dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dan bulan pertama, tahun pertama, dia memperbaiki rumah Tuhan ya. Baik barang-barang, benda-benda, maupun pelayan-pelayannya, maupun kekudusannya. Wow ya, semuanya dia perbaiki. Kalau kita bicara tentang Hizkia ya, biasanya yang terlintas di kita adalah Hizkia ini raja yang dapat perpanjangan waktu. Emang sepak bola, ini bapak-bapak suka sepak bola ya. Sepak bola ada perpanjangan waktu kalau seri ya, tapi ini enggak ya.
Jadi si Hizkia ini kalau kita lihat di 2 Raja-Raja pasal 20 dikatakan bahwa Hizkia ini sempat divonis mau mati, intinya begitu. Kemudian dia menangis di hadapan Tuhan dan Tuhan kasih tambahan perpanjangan waktu 15 menit. Oh no, itu sepak bola. 15 tahun ya. Jadi 15 tahun Hizkia diperpanjang umurnya. Ya. Kadang-kadang kita enak ya melihat yang begini-begini tuh ya, mukjizat gitu ya. Misalnya saya gitu, malaikat bilang, Samuel, besok kamu mati. Terus saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya belum jalan-jalan ke Singapura, belum jalan-jalan ke Malaysia, belum jalan-jalan ke Amerika. Kemudian Tuhan, ya udah deh dikasih bonus 15 tahun lagi. Waduh, kayaknya enak gitu ya. Enak gitu ya. Juga Raja Hizkia ini terkenal juga karena apa? Karena dia sempat bertahan di hadapan tangan Sanherib ya. Jadi ada penguasa yang datang dan menaklukkan tanah Israel. Kerajaan utara itu habis di tangan Sanherib. Ya, padahal itu 10 suku. Sedangkan yang namanya Hizkia ini hanya membawai 2 suku, lebih kecil. Tentunya lebih takut ya, bagaimana nih kedatangan musuh Sanherib. Tetapi dikatakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 19, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Jadi ketika dia tahu ada musuh datang dengan segala kekuatannya ya, pasukannya, wah, gentarlah dia. Tapi gak cuma gentar, dia berdoa dan masuk ke rumah Tuhan, dan di situ Tuhan kasih mujizat. Yerusalem diloloskan ya, diluputkan dari tangan Sanherib. Jadi kadang-kadang kita lihat Hizkia itu enaknya doang gitu ya. Dia mau diserang sama musuh diloloskan oleh Tuhan. Dia mau mati dikasih perpanjangan waktu oleh Tuhan. Betul ya? Kadang-kadang kita melihat, aduh Bu Yamte jalannya udah tertatih-tatih. Tuhan kasih kesehatan. Oh, jadi seger lagi. Pak Marno, waduh, sudah kayak begitu. Ternyata setelah Tuhan jamah, wah, sekarang masih bisa khotbah ya. Kemudian banyak orang-orang lagi yang kita lihat, aduh, mujizat betul-betul terjadi di dalam kehidupan orang itu. Ketika kita lihat Bu Brenda dengan segala permasalahan hidupnya, kok Tuhan terus berkati, Tuhan kasih kemudahan, Tuhan kasih kemulusan, semuanya enak gitu. Kadang-kadang kita lihat orang lain menerima mujizat enak betul. Kayak Hizkia, kita melihat Hizkia, aduh enak banget hidupnya, diberkati Tuhan, diloloskan dari musuh, bahkan mau mati pun di cancel. Coba bayangin ya, mau mati itu di cancel, dikasih perpanjangan 15 waktu. Ada nggak kita yang bisa begitu ya? Kayaknya Hizkia doang ya. Nah, tetapi kita lupa, sebelum Tuhan memberkati Hizkia luar biasa, Hizkia melakukan apa yang harusnya kita lakukan juga, yaitu apa? Memperbaiki rumah Tuhan, membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Ya, artinya apa? Pertama kali dia harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Pertama kali dia harus hidup kudus dengan Tuhan. Pertama kali dia harus menjaga keintiman dengan Tuhan. Karena itu dia mau membuka pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Dia belum mau ngatur masalah pasukan. Dia belum mau ngatur masalah Kapolrinya siapa ya. Ya, tadi pagi saya dengar ya sudah ada satu nama Kapolri ya, calon Kapolri ya, sekarang lagi digodok di DPR ya. Jadi artinya ketika pertama duduk, nggak memikirkan menterinya siapa, nggak memikirkan Kapolrinya siapa, tapi yang dia pikirkan pertama kali, tindakan pertama kali adalah ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Maka dari itu saya nggak heran orang seperti Hizkia betul-betul dijaga oleh Tuhan, diluputkan oleh Tuhan, bahkan usianya diperpanjang sama Tuhan. Saya nggak heran
Kenapa? Karena hatinya terpaut dengan hati Tuhan. Lah, kita ke gereja enggak, saat teduh enggak, doa enggak, kasih persembahan enggak. Tiba-tiba sakit mau disembuhkan. Ya kalau bahasanya orang dunia, kok nyimut. Kok enak ya, kok nyimut ya tuh, ngobrol nggak pernah ya tuh, sehelo sama Tuhan nggak pernah, seneng-seneng sendiri, hidup kacau, nggak pernah menyenangkan Tuhan. Tiba-tiba ketika kita punya masalah, oh Tuhan ampuni saya Tuhan, ya itu hak Tuhan sih ya, hak Tuhan. Tuhan mau kasih Anda mujizat, ya syukur, puji Tuhan. Enggak, ya normal lah. Lu nggak pernah doa, lu nggak pernah beribadah, lu nggak pernah hidup kudus, kok tiba-tiba minta pertolongan Tuhan, lo aneh gitu ya. Jadi sekali lagi kita belajar dari Hizkia. Memang Tuhan membantu, Tuhan menolong di sepanjang hidupnya. Tapi ada bagian Hizkia yang harus Hizkia lakukan, yaitu dia harus mau membuka hatinya menerima Tuhan. Dia harus membuka hatinya mengasihi Tuhan. Dia mau membuka hatinya untuk menjalin satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Sehingga apa yang diperbuat Tuhan itu untuk kebaikan Hizkia. Kadang-kadang kita selalu mengambil ayat Roma 8 ayat 28. Ya pasti udah pada hafal ini ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Tapi ayat ini belum selesai ya. Saya ulangi ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Iya, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi belum selesai sampai situ. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya kan? Ya kalau kita gak mengasihi Tuhan, ya jujur saja Tuhan tidak akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Enggak. Dan kalau Anda saat ini khawatir akan hidupmu, Anda para bapak, para pria yang menyaksikan ini khawatir, aduh bagaimana besok, bagaimana pekerjaan, bagaimana, pada banyak hal yang kekhawatiran. Ingat ayat ini, Tuhan turut bekerja, tapi kita mengasihi Dia nggak? Kalau engkau mengasihi Dia, maka jangan pernah khawatir, karena Tuhan turut bekerja. Tapi kalau engkau tidak mengasihi Dia, ya mulailah khawatir. Karena memang Tuhan ini Tuhan yang adil. Adil apa? Adil yang mengasihi, ya tentu Tuhan akan turut bekerja. Ya kalau enggak, ya ngapain? Ya. Hizkia, kita tahu Tuhan kasih mujizat banyak pada Hizkia, meloloskan banyak hal yang buruk dari Hizkia, memperpanjang usianya. Tetapi kita juga harus belajar bagaimana Hizkia mau membuka pintu rumah Tuhan, mau memperbaikinya. Bicara tentang hubungan yang intim dengan Tuhan, menerima Tuhan di hatinya. Sudahkah kita menerima Kristus? Sudahkah kita punya keintiman dengan Kristus? Sudahkah kita mengasihi Dia? Karena firman Tuhan bilang, kalau kita mengasihi Dia, maka kita akan melakukan segala perintahnya. Ya, jadi mengasihi Dia itu bukan kalau perpuluhan, bukan. Ya, orang yang perpuluhan bisa jadi tidak mengasihi Kristus. Tapi yang mengasihi Kristus adalah orang yang melakukan segala perintah Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Oh ya, ada pengumuman yang menarik sekali bahwa hari Rabu malam saya mendapat info bahwa satu pemuda yang ada di rumah dinas karena COVID ya sudah dinyatakan sembuh dan sudah pulang ke keluarganya. Jadi tadi malam sudah tidur di rumah ya, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tetapi juga ada satu berita yang juga
harus kita bawa di dalam doa, yaitu ada satu pemuda yang dia rapid antigen tetapi hasilnya positif ya, reaktif hasilnya. Nah karena itu hari ini ya, saya dengar hari ini mau swab ya, mau PCR ya, dan tentunya PCR hasilnya akan lebih presisi ya, lebih akurat ya. Karena itu kita tunggu saja sampai ada hasil dari pemuda ini. Kita ikut berdoa supaya berikan kekuatan untuk dia dan juga keluarganya ya. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan 5 orang ya yang terkena COVID, semua sembuh luar biasa, dan pasti Tuhan akan sembuhkan pemuda ini kalau dia positif. Tapi kalau dia negatif, ya apapun Tuhan tetap baik. Mau positif, mau negatif, Tuhan baik. Kalau positif, Tuhan pasti bertanggung jawab. Kalau negatif pun, itulah bentuk kasih Tuhan. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kami kaum pria yang pada malam hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami hanya ingin dapat mujizat Tuhan, kami ingin dapat kesembuhan, kami ingin dapat berkat, kami ingin dapat perlindungan daripada Engkau, dan banyak lagi yang kami tuntut daripada Engkau. Tapi kami lupa untuk membuka pintu rumah Tuhan. Kami lupa untuk memperbaiki rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan adalah hati kami. Tuhan, kami lupa bahwa kami belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami lupa bahwa kami masih punya hubungan yang belum baik dengan Engkau. Doa kami baru doa makan. Kami belum punya saat teduh dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami mau berkomitmen untuk kami bisa punya waktu berdua dengan Engkau. Kami punya waktu untuk menjalin keintiman dengan Engkau. Karena kami yakin dan percaya ketika kami memiliki hubungan yang benar dengan Engkau, kami tidak perlu khawatir satu hal pun. Karena ketika kami mencari kerajaan surga dan kebenarannya, firman Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan kepada kita. Biarlah kami mencari perkenanan Tuhan. Biarlah kami sebagai kepala-kepala rumah tangga, sebagai pria-pria Kristen, kami betul-betul punya hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah Engkau yang menyempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.